Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Dengar saya ke? Kau dengar tak Ya, satu di komen? Clear. Clear? Okey, alhamdulillah. Selamat pagi semua. Baiklah. Bagi distributor yang baru join kita, kami di Top Performers setiap waktu merupakan waktu pagi. Jadi jangan terkejut kalau berjumpa dengan bani-bani kangen pada waktu malam. Selamat pagi yang diucapkan. Okey, untuk sesi saya, kita akan bercakap tentang perjalanan-perjalanan sifu-sifu yang telah berjaya di dalam bisnes ini. Kita akan ada 3 sesi selama 2 hari ini bersama insan-insan hebat di dalam bisnes ini. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada Top Performance Group kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mengendalikan sesi ini. Untuk panel kita yang pertama, kita akan menemu ramah seorang sifu yang terbang jauh dari Sarawak. Sedikit kisah menarik tentang individu ini, berkisahkan tentang anak beliau yang menghidap penyakit kanser dan dikatakan semakin baik selepas menggunakan Kangen Water. Jom kita sama-sama dengarkan kisah beliau bersama saya. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Sifu Dennis Kong. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Beri saya tenaga. Di bawah komen kasih saya banyak lapan. Kamu tahulah Cina memang suka lapan. Jadi di bawah kasih saya banyak-banyak lapan untuk kasih saya tenaga supaya saya dapat sharing sama anda. Alright, make it rain. Kasih orang banyak-banyak punya. Okey Sifu, apa khabar hari ni? Kabar baik. Okey, kita jump straight to the action, okey? Soalan yang pertama, boleh tak Sifu ceritakan serba sedikit tentang bila Sifu bermula dan bagaimana perjalanan Sifu dalam bisnes ini? Okey. Sebenarnya saya sudah mengenali produk Kangen ini saya rasa dekat 11 tahun dulu. Tapi to be honest, jujur saya cakap, mula-mula saya dengar, saya langsung tidak minat. Langsung tidak minat. Mengapa? Mana ada orang suka orang macam mau kasih kamu produk, mau suruh kamu beli barang. Kan? Kita tidak minat kan? Saya pun sama. Langsung tidak minat. Skeptical betul. Tapi, unfortunately, malangnya, macam peribahasa cakap, malang tidak berbau. Few years later, saya sendiri punya anak didiagnose dengan kanser. Masa itu, doktor cakap sebab saya anak punya ini kanser dekat tengah-tengah dia punya otak. Jadi ini punya bedah punya risiko terlalu tinggi. Jadi dia rekomen saya terus pergi kemoterapi. Tapi kawan-kawan sekalian, saya bukan profesor. Saya pun bukan doktor. Tapi saya reject. Saya reject doktor suruh saya bawa anak saya pergi kemo. Mengapa? Senang saja. Kawan-kawan kalian, kemungkinan kamu tidak tahu saya dulu punya profession. Dulu saya punya kerja berkenaan dengan kain kapan. Berkenaan dengan kain kapan. Sebenarnya dulu saya jual kubur. Kamu tahu tidak? Kebanyakan saya punya customer yang sudah kita cakap kena kanser, yang pergi ini kemoterapi, lagi laju hantar pergi kubur kita. Compare yang itu tidak pergi kemo, yang kena kanser juga, akhirnya pun meninggal dunia. Tetapi mereka lambat 3 sampai 5 tahun hantar pergi kubur kita. Jadi saya tanya kawan-kawan kamu sekalian yang di online sekarang, kalau kamu ialah saya, adakah kamu akan kasih kamu anak pergi kemo? Kalau dengan mata kamu sendiri, kamu tengok tiap-tiap kali kamu punya klien, kamu punya customer yang pergi kemo lagi cepat hantar pergi kita punya kubur. Tidak kan? Ya, di bawah kamu komen. Ya atau tidak? Tidak kan? Jadi saya pun pilih tidak. Luckily masa itu saya diperkenalkan kepada American Anti-Cancer Institute. Surprisingly, di dalam American Anti-Cancer Institute, mereka perkenalkan saya, suruh saya anak minum Kangen Water. Wow, I tell you,
Masa itu saya tidak fikir banyak. Beli saja. On saja. And then fortunately or how do you say, thank God, is it? Terima kasih kepada Tuhan, betul-betul saya punya anak itu bebas dari ini kanser. Bebas dari kanser. Well, masa itu, to be honest lah, saya punya outline pun selalu call saya lah. Pun selalu call saya. Dia cakap, introduce kawan lah. Kan, ini mesin kan bagus. You percaya sudah makan. Saya cakap tidak mau. Malu. Apa hal malu? Saya jual kubur, saya businessman. Apa you suruh saya jadi plumber? Mana saya mau jadi plumber? Jual mesin filter. Tidak mau, malu saya, tidak mau. Tapi dia tidak hentilah. Dia tidak henti, dia tidak putus asa. Dia asyik sokong saya, suruh saya. Tidak apa, you suruh kawan datang, saya tolong you demo, saya tolong you cakap ini bisnes. Saya give in lah. Sebab dia memang asyik sokong saya pun malu bah. Tolong sajalah. Mana tahu on the first month saya punya bank tiba-tiba tambah dekat 40 lebih ribu on the first month. Guys, Awesome. if you were me, kalau kamu ialah saya, sudah dapat 40 ribu, itu mesin sudah dapat untung balik. Adakah kamu akan berhenti? Like, tekan dekat bawah punya komen. Adakah anda akan berhenti atau tidak? Lai. Kasih tekan. Okay, next question. Okay, next question. Berapa lama masa yang diperlukan untuk mencapai pangkat 6A? Saya sendiri pakai 14 bulan. Saya bukan Superman. Saya pun tidak sangat fokus, to be honest. Tapi saya pakai 14 bulan. 14 bulan ya? Ya. Okey. Apakah 3 faktor terbesar yang menyumbang kepada kejayaan Sifu? Okay, good question. Saya sangat suka soalan ini. Sebenarnya, can I put it like this? Sebenarnya kita, tiap-tiap orang bila buat bisnes, mistake number one, kita asyik fikir, kita push ini produk sama sahabat-sahabat atau sanak saudara kita, kita punya otak fikir apa macam untung dia punya duit, untung berapa, atau apa macam buat ini orang jadi kita punya distributor, tolong kita untung duit. That's the problem. Don't ever think like that. Jangan. Kita mau fikir utamakan apa yang produk ini dapat tolong dia. Tolong dia punya kesihatan, tolong dia punya financial, apa macam dapat tolong dia. Apakah keperluan prospek kamu? Bukan keperluan kamu dulu. Kalau kamu utamakan kamu prospek punya keperluan, duit akan datang sendiri. Pertama. Nombor 2, jangan kasih excuse. Jangan kasih alasan mengapa kamu selalu tidak join event. Tidak join meeting mesyuarat. Mesti datang. Kecuali betul-betul ada hal yang sangat penting. Kalau tidak, jangan. Memang mau datang. Make yourself accountable. Be responsible for yourself. Mesti bertanggungjawab. Nombor 3, senang saja. Please treat it as a business. Ini bukan part-time main-main. Ini untung duit punya. Saya pertama bulan untung 40 lebih ribu. You tahu, around 8 to 9 years, 8 year plus in the business, saya sudah berjaya beli 4 property dari bisnes ini. Jadi kawan-kawan, ini bukan main-main. Ini bisnes. Kalau kamu take it as a business, kamu perlu buat it as a business. For example, kalau kamu buka ini kedai. Ini kedai pukul 10 buka. Bolehkah kamu besok tukar ini kedai pukul 11 buka? And then lusa kamu buka pukul 12. Bolehkah? Tidak boleh. Kamu have to be consistent.
Jadi take it as a business and be consistent. This is the most important 3 faktor yang membuat saya boleh berjaya di dalam bisnes ini. Okey, terima kasih Sifu. Awesome ah. Memang semangat. Bila bercerita pun sambil berdiri ya, tak boleh duduk. Kalau boleh nak melompat sebenarnya kan. Ya, Okey. betul. Sebab ini bisnes kasih saya banyak-banyak happy. Jadi memang kita semangat. Okey, soalan seterusnya. Dengan ilmu yang Sifu ada sekarang, jika dikatakan Sifu perlu bermula semula di dalam bisnes ini, apakah perbezaan yang Sifu akan lakukan jika ada? Wow, ini betul-betul soalan yang sangat-sangat bagus. Okey, sebenarnya tiap-tiap orang akan buat mistake. Tiap-tiap orang akan buat salah. Jadi saya pun ada salah di dalam bisnes ini. Apa yang saya buat salah, yang kalau diberi peluang untuk bermula buat semula, saya akan jual bisnes. Maksudnya buat recruiting. Kita kasih orang tengok apa potential bisnes Kangen. Bukan hanya kasih mereka tengok berapa bagus ini produk. Produk bagus, important. Tapi kamu mau kasih orang dapat tengok apakah peluang bisnes ini. Macam tadi ini dia cakap the most 10 trending business. Jadi kita tidak boleh kasih orang tengok ini produk saja, or else you will be salesman. Jadi pesanan saya untuk saya sendiri juga, kalau saya diberi peluang untuk buat semula bisnes ini, there's no doubt about it. Memang saya akan fokus jual bisnes ini, bukan jual produk ini. Apa macam saya akan cakap? Senang saja. Sekarang saya kasih kamu satu peluang business international that come with a free machine. The joining fee 20,000, tapi it come with a free machine. Next question. Awesome. So apakah target terbesar Sifu di dalam bisnes Kangen? Sebenarnya sekarang target terbesar saya bukan lagi untung duit saja. Target paling besar saya sekarang akan align with kita company punya slogan, change your water, change your life. Jadi saya mau tolong 100 lagi kita distributor untuk mencapai true health, untuk betul-betul change their life, bukan change their health. Kita punya slogan bukan change your water, change your health. Kita punya slogan change your water, change your life. Jadi saya mau tolong 100 lagi orang menukar kehidupan mereka. That's my biggest target. Okey, apakah pesanan Sifu pada orang yang baru yang akan memulakan bisnes Kangen ini supaya berjaya seperti Sifu? Okey. Kawan-kawan, kamu mungkin baru, mungkin yang saya cakap kamu dengar tidak seronok. Tapi dengar apa yang datang dari hati saya. Okey? Sekarang I'll tell you that don't be a hero. Betul. Kamu masuk ini bisnes, don't be a hero. Tidak payah kamu pandai. Kamu hanya pandai buat apa? Kamu hanya perlu pandai beli tiket KBS nanti untuk menjemput orang datang. Tidak payah belajar banyak-banyak apa ialah Kangen water, ini air boleh buat apa-apa. Tidak payah mendalam sangat. Kita bukan mau jadi profesor. Kita hanya perlu pandai beritahu ini story yang orang-orang datang ini KBS, apa yang berlaku, apa yang mengubah, apa kehidupan mereka terubah. Beritahu itu story. Just learn this. Trust me. Just learn this. Tidak payah jadi profesor, tidak payah jadi sangat pandai cerita ini Kangen water. Kamu hanya pandai cerita apa yang berlaku kepada kawan-kawan kamu, apa yang berlaku kepada orang yang datang pergi KBS. Then, you punya orang akan ikut sama saja. Kalau kamu jadi profesor, I'm sorry to tell you, you punya orang pun akan nanti macam profesor.
Jadi at the end kita akan jadi lecturer, beritahu orang Kangen Water, bukan beritahu orang peluang bisnes. Thank you. Next question. Okey, terima kasih. Nampaknya sama dengan apa yang Sifu Anton Misahon cakap tadi ya, tentang teori 80-20 tu kan, 80-20 teori. Di mana 80 tu adalah kita punya cara kita, attitude kita. 20% tentang knowledge. Tu sama So bagus Sifu kerana menekankan tentang itu. Alright, dua lagi soalan. Soalan yang kedua terakhir, sedikit pesanan buat orang lama di dalam bisnes yang mungkin sudah suam-suam kuku akibat masalah peribadi atau market condition. Bagaimana pandangan Sifu? Okay, to be honest, I want to tell you something. Saya tahu hari ini ada banyak kawan-kawan dari different negara. Macam Mr. Jahid yang awal dia cakap, memang every 8 to 10 years ini ekonomi akan melesek. Kita cakap memang kita cakap itu recycle. Recycle. Banyak bisnes dulu kamu naik, sekarang ini bisnes kamu turun. Brother and sister, Kangen business dia belum lagi anywhere in the world. Belum lagi kita cakap hit the tipping point. Saya masih ingat, dulu saya pertama di kalangan kawan-kawan saya yang download WhatsApp. Masa itu, WhatsApp mau bayar 99 sen USD. 99 sen USD. Saya masih ingat. Tapi selepas download, tidak guna. Sebab kalangan kawan-kawan saya, hanya 2 orang pakai WhatsApp. Jadi, tidak ada orang untuk WhatsApp. Jadi pun tidak gunakan. Tapi sekarang saya tidak kenal. Saya bukan gurau punya. Saya tidak ada kenal orang yang tidak tahu apa itu WhatsApp atau tidak pakai WhatsApp. Jadi kawan-kawan, kita belum lagi hit the tipping point of Kangen Water. You see, around 10 years ago, bila kita cakap Kangen Water, memang semua orang cakap, apa itu? Tidak tahu, tidak pernah dengar. And then, lebih kurang 5 tahun dulu, bila kita cakap Kangen, you know what happened? Oh, itu Kangen, saya tahulah, itu Akali, ayo Akali, saya tahu. Tapi kawan-kawan, bila tahun 2019, 2020, bila kita sharing Kangen sama kawan-kawan, you know what happened? Most people will tell you, oh, dek Kangen, saya tahu, sangat mahal. Sangat mahal. Tapi baik. Saya pun tahu. Banyak kawan cakap bagus. Saya percaya memang bagus. Okey, tidak apa. Tunggu saya punya mesin lain rosak, saya beli Kangen. Tunggu saya rumah baru, saya rumah baru sudah siap, saya beli Kangen. Betulkah kawan-kawan? Yang di line sekarang, betulkah apa yang saya cakap? You see, the tipping point is coming. The tipping point is coming. Kalau kamu mungkin stagnant, mungkin kamu ada ditimpa masalah, please find back your outline. Kalau your outline tidak dapat, find back your upper outline or upper outline. Sebab the wave is coming, you know. Itu tsunami mau datang sudah. Jadi jangan lepaskan peluang. Kamu sudah duduk di atas ini lombong emas. Jangan lepaskan. Memang ini masanya. Sebab semakin banyak orang sudah tahu ini bisnes. Tidak ada orang di dunia tidak payah minum air. Hanya at the end of the day, dia orang akan pilih Kangen atau pilih mana satu saja. Next. Okey Sifu, soalan terakhir untuk Sifu ya. Dah ready? Ready? Pandangan Sifu terhadap Enagic dan founder Mr. Oshiro, bagaimana ia berbeza berbanding bisnes-bisnes marketing yang lain? Wow, ini question saya akan jawab, tapi disclaimer dulu kawan-kawan, sini banyak kawan-kawan baru, mungkin kamu tidak kenal saya, tapi saya cakap memang ada straightforward sikit, mungkin akan cucuk kamu sakit, tapi dengar hati saya, bukan dengar apa yang keluar dari mulut saya, dengar hati saya. To be honest, saya bukan mau cakap sesiapa, saya hanya general. Kawan-kawan, di tahun 2020, banyak orang stay at home,
banyak orang try to do some side hustle kan, mau untung wang sampingan kan, normal lah normal. Tapi tahun 2020, I think I received more than 150 message yang suruh saya tolong beli saya punya produk. Saya beli terlalu banyak, sekarang tidak dapat keluar. Can you help me? Saya murah sikit lah, discount lah. Why? Sebab dalam tahun 20 krisis, banyak network marketing company. I didn't say who, I didn't say which one. Tapi banyak network marketing company yang pasar dia punya downline beli produk. Within a certain period, semua orang online pergi rebut. Tapi, at the end banyak orang rebut lagi post Facebook. Saya berjaya rebut 100 ini produk with the cheapest price. Tapi, at the end, dia punya rumah semua stok. Terpaksa murah jual. Terpaksa pasar kawan-kawan beli. Sampai kita tengok itu message pun ada takut sikit. Kan? Sorry I'm not trying to say siapa-siapa. Tapi this is what happened to me. Tapi along the way of this COVID punya crisis, sampai sekarang, kita punya company, Mr. Oshiro, kita punya founder, lagi atur. I'm just a small people in Kangen. Saya bukan macam Nori Jahid begitu berjaya. Tetapi company lagi atur dia punya team dari Jepun telefon untuk berkomunikasi sama saya. Apa yang dapat dia tolong? Tidak ada suruh saya beli produk. Lagi ajar kita buat banyak-banyak event untuk tolong kita buat bisnes. Bukan suruh kita untuk beli produk. At the end, siapa untung? Hanya outline sama toke untung. Tapi Kangen tidak. Kangen teach us to actually spread the business. Tidak ada inventory yang pasar kita ambil. Jadi, this is betul-betul dari hati saya. Mungkin ada orang tidak syok telinga dengarlah, tapi jangan marah. Ini betul-betul apa yang berlaku. Ini betul-betul apa yang saya nampak. Kita punya toke tidak ada fikir apa macam mau peras kita sendiri punya orang. Tapi ajar kita pergi tolong lebih banyak orang sama-sama through this business untung to walk out of this crisis. Bukan peras kita punya orang, suruh semua downline beli. Lagi datang rebut. Tapi semua rumah produk. I invite you to come my home. If you can find one product at my home, I let you take it. Kalau ada mesin yang saya beli untuk stok, you ambil. I'm not kidding. So I hope it help you all lah. Okay Sifu, thank you. Betul Sifu, dalam bisnes kita ni dia tak ada sistem stokis. Di mana dengan sistem stokis ni orang yang kaya boleh beli banyak, orang yang bawah nak mula bisnes dia akan terkapai-kapai, susah nak capai ke atas ya. Okey Sifu. Terima kasih banyak atas perkongsian yang bernas oleh Sifu. Typekan 8 jika anda dapat sesuatu dari Sifu Dennis Kong. Come on. Lai, make it on. Alright, terima kasih Thank semua. you. Saya serahkan semula majlis kepada MC Hafiz dan Mimi. Bye-bye. Bye-bye.